Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dokumentasi kali ini tanggal 14 Maret hari Selasa jam 15.45. Oke, di jam saya. Dalam dokumentasi kali ini kita akan membahas tentang replikasi database PostgreSQL. Oke, sekilas ya, replikasi ini ya. Nah, replikasi ini adalah replikasi database ini adalah proses menyalin data dari server utama ke satu atau ke beberapa server lain yang disebut sebagai server replika. Jadi server utama ini menerima operasi baca dan tulis, sedangkan kalau replika ini melayani transaksi hanya baca saja. Nah, sedangkan server utama dan server replika ini secara kolektif membentuk cluster database. Ya, oke. Nah, tujuan dari replikasi database ini adalah untuk memastikan redundansi, konsistensi, dan high availability, dan juga aksesibilitasnya si data, terutama dalam lalu lintas tinggi. Nah, apalagi untuk kondisi kritis, contoh kayak disaster recovery gitu loh. Nah, PostgreSQL ini replikasinya ada dua, replikasi fisik dan replikasi logik. Nah, jadi yang sebutannya physical replication. Nah, yang kedua logical replication. Nah, yang kita bahas ini, yang kita uji coba di sini adalah physical replication, physical PostgreSQL replication. Oke. Nah, sebelumnya kondisinya adalah saat ini yang pertama saya menggunakan Ubuntu 2204 server, dua-duanya. Jadi di sini adalah server utama, yang sebelah satunya lagi adalah yang ini nih. Nah, ini yang PG Node 2 ini server replika. Jadi di PG Node 1 di sini ini adalah server utamanya, dia mempunyai IP. Nah, IP-nya 192.168.132. Sedangkan di replika dengan nama PG Node 2 itu punya IP-nya Nah, 192.168.0.133. Nah, di sini kita tulis ya. Sini saya catat. PG Node 1 adalah server utama, node utama, IP-nya 132. PG Node 2 adalah server replika yang IP-nya 133. Oke? Clear? Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, untuk replikasi fisik dua-duanya harus terinstall PostgreSQL dengan versi yang sama. Oke? Mohon dicatat, untuk replikasi fisik PostgreSQL-nya versinya harus sama ya, say. Harus sama ya, teman-teman. Jangan sampai beda. Oke. Nah, di sini sudah terinstall yang namanya PostgreSQL versi 15, dan dua-duanya itu adalah PostgreSQL versi 15. Oke, kita langsung aja ps-f grep postgre. Oke, ini ps-f grep postgre. Oke, nah ini sama-sama ya. Ini 15 ya kan? Di sini 15, di sini juga 15. Nah, dia datanya itu ada di directory var lib PostgreSQL 15 main, di sini juga sama. Oke. var lib PostgreSQL 15 main. Oke, konfigurasinya semuanya ada di etc PostgreSQL 15. Oke. Nah, sesudah itu, sudah diinstal semuanya. Nah, di sini tidak membahas tentang masalah instalasi. Kita langsung ke konfigurasi node utama. Oke, yang pertama adalah node utama. Jadi kita fokus ke sini ya, di PG Node 1. Oke, di PG Node 1 kita mulai. Pertama, kita buat dulu user untuk replikasi. Oke, kita jadi misalnya nih, kita saat ini uji cobanya user replikasinya adalah namanya rep user. Nah, berarti kita langsung aja sudo min pu postgre oke, PSQL. Oke, ini udah tahu ya maksudnya ya, sudo min u postgres PSQL artinya super user do menggunakan user Postgre
menggunakan user Postgres untuk melakukan perintah PSQL. Nah, nanti akan keluar command promptnya PostgreSQL. Nah, command promptnya PostgreSQL di sini kita bikin yang namanya create role. Oke, create role-nya namanya rep user. Oke, dengan replication, dengan mempunyai privilege-nya replication. Kemudian dia bisa login, kemudian dia dilengkapi dengan password. Ingat passwordnya di sini 123. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita lihat DU. Nah, di sini rep user sudah ada. Dia punya replikasi ya. Dia punya role name-nya rep user. Atribut role-nya itu replication. Jadi dia punya hak akses untuk mereplikasi database. Oke, ingat rep user ini ada di mana? Ada di server utama. Dah. Setelah itu kita quit. Dah. Setelah sudah dibuat usernya, nah sekarang kita sesuaikan dua konfigurasi. Oke, sesuaikan dua konfigurasi, dua file konfigurasi yang ada di PostgreSQL. Nah, PostgreSQL itu di Ubuntu itu semuanya ada di etc PostgreSQL. Jadi langsung aja sudo vim etc PostgreSQL / versinya klasternya main. Oke, jadi ini nama versinya, ini nama klasternya. Nama klasternya adalah main. Ini kalau misalnya kita tab lagi, nah ini ada file-filenya di sini. Nah, yang kita rubah ini dulu nih. Oke. Jadi yang harus disesuaikan adalah postgresql.conf sama pghba.conf. Oke. Nah, kita rubah ya, vim kita sesuaikan. Nah, oke. Nah, vim di sini kita sesuaikan postgresql.conf. Di sini kita sesuaikan file konfigurasinya adalah listen address-nya kita ke localhost, atau kita bisa rubah ini menjadi bintang, boleh. Oke. Atau kalau misalnya kita mau spesifikasi, boleh kita localhost deh ya, localhost kita tambahin di sini. Nah, tambahin di sini adalah IP-nya si server utama. Jadi 192.168.0.132. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, nah PG node utama, jadi klien-klien ini harus kalau dari luar itu harus pakai koneksi hostnya itu 192.168.0.132. Ini ngikutin sama yang ini. Oke, nah listen address-nya sudah kita aktifin, komennya dihapus. Kemudian yang harus dirubah lagi, yang harus disesuaikan adalah wall level. Oke, di sini ada wall level, kita cari wall level. Nah, ini wall level ini adalah wall itu apa sih? Write ahead log. Oke. Nah, di sini ada wall level. Nah, wall levelnya kita pasang replika. Di sini sebenarnya ada 3, bisa minimal, replika, sama logical. Nah, kita pakai replika ya. Jadi kalau replika di sini defaultnya itu adalah asinkronus. Jadi dia kalau asinkronus agak-agak ini bisa kapan aja, jadi nggak terlalu terhambat nantinya, karena hanya untuk recovery untuk disaster recovery aja. Jadi replika saya pikir ini sudah cukup, kita pakai replika ya. FC-nya biarin aja, jadi karena kita pakai asinkronus. Dan kemudian kita rubah lagi max wall sender. Nah, replication-nya di sini max wall sender-nya kita aktifin. Nah, kita komennya kita buang, max wall sender-nya 10. Artinya di sini berapa sih jumlah maksimum proses wall sender-nya? Jadi wall sender-nya berapa sih diaktifinnya gitu loh. Jadi yang wall sender yang dari si server utama kirim ke server replika. Oke? Udah? Habis itu kita save, right, quit. Nah, ingat pada saat kita sudah ini diharuskan kita merestart ya, atau mereload deh, merestart si PostgreSQL-nya. Dah. Nah, tadi baru satu ya, baru PostgreSQL.conf. Sekarang PGHBA-nya. PGHBA.conf. Oke.
Di pghba.conf ini kita rubah. Nah, kita rubah di sini supaya apa? Nah, supaya si Postgre utama, server utama itu bisa dilakukan koneksi. Di sini. Oke, host. Di sini host ini dari mesin lain koneksinya. Nah, database-nya di sini replication, artinya database-nya itu tujuan koneksi ke server utama dengan tujuan untuk mereplikasi. Oke. Kemudian di sini usernya, tadi kita udah buat usernya namanya untuk mereplikasi, kita buat tadi yang namanya rep user. Jadi karena rep user ini mempunyai privilege untuk replikasi. Oke. Nah, di sini ini yang boleh connect tuh siapa? Yang boleh connect tuh dari mana? Nah, yang boleh connect kan dari PG Node 2 nih. Nah, PG Node 2 ini berapa? Nah, ini kan 192.168.0.133/24. Nah, jadi yang boleh connect adalah IP dari 192.168.0.133. Ini boleh diisi 32, boleh diisi 24, terserah. Nanti ini urusannya adalah sama net, Mas. Nah, di sini tidak dibahas tentang net, Mas. Nanti kepanjangan. Oke. Segini dulu. Dah, oke. Nah, sama. Apabila sudah dirubah pghba.conf-nya, maka kita harus restart PostgreSQL-nya. Oke, kita escape, kita right quit. Oke, dah. Setelah itu, ini dua-duanya fresh ya. Dua-duanya adalah fresh. Kondisinya adalah PostgreSQL-nya ini untuk server utama dan server replika ini baru diinstal. Oke. Nah, kita cuma tinggal sudo systemctl restart. Oke. PostgreSQL. Bentar. Oke, berhasil. Nah, tinggal kita lihat ts-ef grep postgre. Oke, dia sudah aktif. Oke. Atau nanti teman-teman bisa lihat pakai systemctl status PostgreSQL. Oke ya, sip. Udah semua ya. Nah, untuk server utama ini sudah clear, sudah sampai sini aja. Oke, nah sekarang kita beralih ke server replika. Oke. Di server replika ini tadi kan sudah kita lihat ps-ef grep postgre ini lagi aktif. Oke. Nah, yang pertama kita stop dulu. Ya kan? Pertama kan masuk dulu nih ke server replika, yang kedua nah di sini kita yang pertama kita udah masuk ke server replika ya. Stop dulu si servisnya PostgreSQL yang ada di server replika. Jadi dengan menggunakan systemctl stop PostgreSQL. Nah, oke. Masukin. Nah, udah. Sekarang kita cek habis. Oke. Systemctl status PostgreSQL. Oke. Inaktif ya. Jadi inaktif itu artinya dia sudah mati, servisnya mati. Tidak ada servis yang berjalan di belakang layar. Oke. Nah, sudah dimatiin. Langkah kedua adalah habisin semua. Hapus semua data yang ada di replika. Oke. Datanya ada di mana? Nah, datanya itu ada di sini. var lib PostgreSQL / versinya 15 dan klasternya itu namanya main. Oke. Berarti kita pakai di sini kalau misalnya kita lihat ya ls, kita cek dulu ya ls var lib PostgreSQL versinya 15. Nah, klasternya main. Oke, kalau misalnya kita lihat ls, nah di sini banyak ya. Nah, sekarang kita tebas, kita remove semua.
Nah, ls-nya kita ganti rm min recursive verbose min rv. Oke, kita enter, trot. Nah, habis semua. Jadi kalau misalnya kita ls lagi, kosong. Jadi malah dia bilang errornya ls nggak bisa karena dia file directory-nya nggak ada. Oke, udah nih. Oke, sudah habis ya, sudah di delete. Baru yang terakhir, nggak terakhir nih. Baru yang selanjutnya kita gunakan di replikasi menggunakan perintah pg underscore base backup. Oke. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini kita pakai sudo karena ini masih pakai usernya server, sudo. Dan pg base backup ini harus memakai user Postgre ya. Kalau misalkan mau ya gini aja, sudo min i min u Postgres. Dah, tuh. Jadi kita sudah login menggunakan Postgres pgnode 2 di pgnode 2. Oke, dari sini kita bisa langsung atau nanti bisa pakai sudo min u ya, sudo min u Postgres langsung pg base backup. Nah, di sini kita langsung bisa pakai pg underscore base backup ya kan, min h host. Jadi dia bilang backup nih, hostnya mana, host yang ada punya siapa, hostnya punya si server utama. Server utama itu berapa? Oke, di IP berapa? 192.168.0.132. Oke, menggunakan port berapa? Nah, min p port itu default ya 5432. Oke. Nah, terus koneksinya memakai user siapa? Min u besar. Menggunakan rep user. Oke. Terus nanti dimasukin ke directory mana? Min d ya kan? Min d itu di directory lokal node replikanya mau ditaruh di mana? Disimpan datanya di var. Kita ikut aja di lib PostgreSQL kemudian 15 main. Oke, kita sama ini. Dah. Kemudian setelah itu format outputnya mau pakai apa? Mau pakai plain text atau mau pakai tar? Nah, kalau mau pakai plain text, plain artinya itu data teks biasa, nggak ada kompresi. Nah, tinggal F P, P-nya P kecil biasa. Ini plain text. Kalau T, tar. Nah, ini kita pakai P aja ya. Nah, kenapa? Kalau pakai tar berarti nanti ada di prosesor akan lebih naik lagi karena harus mengkompres. Nah, penjelasannya kayak gitu. Panjang ya? Panjang emang. Wow. Kemudian min x. Nah, x ini apa? Metode pengambilan wall write ahead log dan harus diikuti oleh opsi. Nah, tinggal pilih diantaranya adalah 1N, 2F, 3S. Nah, sekarang kita pakai S. S itu artinya stream, N itu artinya non, F itu artinya fetch. Jadi metode pengambilan wall-nya itu metodenya pakai metode stream. Oke. Nah, yang terakhir adalah min R. Min R ini artinya membuat file standby sinyal dan menambahkan pengaturan koneksi ke file postgresql.auto.conf di directory target. Directory targetnya di mana? Di replikasi ini, saya. Oke ya. Nah, udah nih. Kalau sudah, nah sedangkan tadi kita udah buat nih di kita enter. Nah, dia minta password. Nah, dia minta password untuk apa? Nah, untuk si rep user ini tadi kita buat di server utama. Rep user itu passwordnya apa? Nah, passwordnya 123. Nah, berarti kita taruh di sini passwordnya 123. Ketik passwordnya 123. Oke, kita enter, tes. Nah, selesai deh. Nah, tinggal kita cek ls var lib PostgreSQL 15 main karena kita taruh di sini kan.
datanya kan, ada nggak nih filenya. Nah, sudah terbackup, ada filenya. Nah, file ini dengan file yang ada di sini, nah dengan file yang ada di sini ya, ini apa namanya? Ini, nah file yang ada di sini ini apa? Identik artinya. Jadi sama karena dia mengcopy dari sini ke sini. Oke, jadi sama. Oke ya. Nah, bedanya di sini nanti tinggal dicek ya di postgre.auto.conf-nya. Dah tuh. Nah, sekarang kita cek lagi ya. ls min l. Nah, pastikan semua yang ada di sini kepunyaan Postgres. Oke? Nah, kalau misalkan kamu pakai root atau gimana ya, kamu pastiin aja misalkan kayak sudo chown min r recursive. Nah, di sini kita copy. Ini pastiin ini nih chown-nya ini min chown punya Postgres. Nah, chown change owner Postgre min r recursive semua yang ada di folder ini, enter. Sorry karena Postgre yang di sini masih ini ya, masih belum apa namanya, kita exit dulu ya. Nah, exit, kita pakai ini. Nah, kita copy karena belum ada password si Postgre-nya. Tep. Nah, oke. Jalan. Oke, sudah dipastikan. Nah, tinggal apa? Tinggal start. Nah, ps min ef grep Postgre. Kita cek dulu. Masih inaktif kan? Masih belum nyala nih si Postgre-nya nih. Oke, kita clear ya. Nah, kita start. Sudo system ctl start PostgreSQL. Oke, kita start service-nya nih, si replika. Enter. Oke, sekarang kita cek ps min f grep Postgre. Oke, masuk. Kita cek lagi sistem ctl status PostgreSQL. Oke, aktif. Oke ya. Nah, sorry. Kita cek ulang. Oke, sip. Oke ya. Jadi dua-duanya sudah aktif. Di sini sudah aktif, di sini pun sudah aktif. Oke, dah. Nah, sekarang ini sudah jadi nih aslinya. Sekarang kita tes. Oke, kita tes ya. Tes replikasinya. Oke. Pertama kita masuk ke sini ya, ke server utama. Sudo min u PostgreSQL. Oke. PSQL. Sudo min u sudo min u Postgres. Postgres. Nah, oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat database-nya berapa? Oh, database-nya baru 3. Oke, kita lihat di sini ya. Kita juga sama di sini. Oke. Nah, sudo min u Postgres. Oke. PSQL. Nah, terus kita /l. Oke, sama ya. /l. Oke, sama Postgres. Sama-sama, cuma ada 3 database. Ini pun cuma ada 3 database. Oke, dah. Ini juga sama. Dah. Sekarang kita tes nih. Oke. Di server utama kita cek, kita select nih. Kita select client addr address, state from pg start replication. Dah, enter. Nah, lihat. Di sini pada saat kita cek di pg start replication,
di sini ada tulisannya, ada outputnya di sini. Kalau misalkan ada koneksi dari klien dengan apa ini namanya nih? Dengan ini ya, dengan 192.168 dengan IP-nya 133 nih. Nah, state-nya streaming. Oke. 133 itu punya siapa? Nah, 133 itu punya sini, punya replika. Oke ya. Nah, ini udah oke nih. Nah, sekarang oke. Lanjut. Sekarang kita coba buat database. Oke, create database, contoh jajal underscore db. Kita buat database jajal underscore db. Oke, tercreate ya. Tercreate. Nah, terus habis itu kita connect ke jajal db. Tep. Oke, di sini ada tulisannya kan. You are connected to database jajal db as user Postgres di server utama. Sekarang kita create table. Create table. Oke. Create table, coba. Nah, atau pakai punya dia aja, create table if not exist, coba. Oke. Dah. Enter. Kemudian karena belum di ini ya, belum di apa sih namanya, belum di titik koma dalemannya. Oke. ID integer not null. Oke, kemudian kita kasih kolomnya info itu misalkan varchar berapa ya, varchar 15 deh, 15. Oke. Dah. Oke, kasih koma lagi, lupa. Dengan constraint coba key ya kan, as primary key. Oke, primary key di mana? Di ID. Oke, kemudian kita tanda kurung tutup, kita titik koma. Near exist. Oke. Near exist. Create table if not exist, coba. Varchar integer not null, primary key ID. Creatable exist. Adakah yang salah? Exist. Oh, existnya pakai S. Enter. Nah, oke, tercreatable ya di sini. Nah, kemudian kita coba insert into, coba values. Nah, 1, testing. Enter. Oke, terinsert 1 ya. Nah, sekarang kita cek di replika. Nah nih, ini udah ada data, udah ada database, udah ada table. Berarti udah ada datanya juga. Oke, sekarang kita cek di replikanya. Pertama, cek dulu database. Pada saat cek database pakai apa? \l, enter. Nah, di sini jajal db udah tercreate otomatis. Oke. Sekarang sudah itu, kita kemana? Oke, kita connect ke jajal db. Connect \c jajal underscore db. Enter. Oke, masuk. Nah, sekarang kita langsung aja select bintang from coba. Nah, ada tuh. Di sini juga sama nih. Select bintang from coba. Oke. Artinya kita di replikasi ini berhasil nih. Jadi kita insert sesuatu di server utama, di server replikanya pun otomatis terinsert. Oke. Nah, jadi untuk replikasi database ini kita udah berhasil. Oke. Hore. Sip. Panjang ya. Oke, jadi kesimpulannya replikasi PostgreSQL untuk percobaan kali ini berhasil. Hore ya. Oke. Lumayan panjang, sudah 29. Waduh, mau 30 menit.
Oke, segitu dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi silakan nanti coba-coba. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.